Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UIN Dato Krama Palu. Video ini dibuat untuk mengerjakan tugas kelompok mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Rizka Fadliah Nur, SPD, MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri, Ahmad Riyadi, kemudian ada Aurora Valenciana, Kesia Inadia Ayugani, Reskia Amanda, Regita Suryaningsih, dan yang terakhir Tantri. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang identitas nasional dan konstitusi Indonesia. So, langsung saja ke videonya. Identitas nasional. Setiap negara pasti memiliki suatu identitas yang membedakan dengan negara lainnya. Identitas tersebut dikenal sebagai identitas nasional. Dilansir dari buku pendidikan kewarganegaraan tahun 2020, karya Damri dan Fauzi Eka Putra, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibentuk dan disepakati oleh suatu warga bangsa negara sebagai identitasnya. Sementara, bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan jika dibandingkan dengan identitas kesuku bangsaan yang telah memiliki identitas primer yang berbeda-beda. Identitas nasional erat kaitannya dengan bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai kultural tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Kemudian bentuk-bentuk identitas nasional. Yang pertama, identitas fundamental. Identitas fundamental berarti identitas yang bersifat mendasar atau pokok. Dalam hal ini Indonesia memiliki identitas fundamental yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Pancasila menjadi pedoman serta dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila juga menjadi pedoman dalam beretika dan sebagai pandangan hidup orang Indonesia. Berikutnya yang kedua, identitas instrumental. Indonesia memiliki identitas instrumental yakni Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, serta Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Yang ketiga, Indonesia alamiah. Indonesia tersebut memiliki identitas alamiah yakni beragama suku, agama, budaya, bangsa, kepercayaan, serta bentuk negara kepulauan. Negara Indonesia terkenal akan keberagaman suku, agama, bahasa, dan budayanya. Selain itu, identitas ini bersifat alami. Unsur-unsur identitas negara. Yang pertama, bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional. Yang kedua, bendera merah putih yang merupakan bendera negara Indonesia. Yang ketiga, lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan negara Indonesia. Yang keempat, burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia. Yang keenam, Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia. Yang ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Yang kedelapan, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan bentuk kenegaraan Indonesia. Yang kesembilan, kebudayaan di berbagai daerah yang pada akhirnya menjadi budaya nasional. Yang terakhir, yaitu yang ke-10, konsepsi wawasan tentang Nusantara yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia.
Fungsi-fungsi identitas nasional. Identitas nasional memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kedua, sebagai pembeda dengan bangsa lain. Yang ketiga, merupakan landasan negara. Yang keempat, identitas negara tersebut. Hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia ada 9 poin, yaitu yang pertama adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, terdapat pada pasal 27 ayat 2. Kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, terdapat pada pasal 28A. Ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, terdapat pada pasal 28B ayat 1. Keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. 5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia, terdapat pada pasal 28C ayat 1. 6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, terdapat pada pasal 28C ayat 2. 7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, terdapat pada pasal 28D ayat 1. 8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak. 9. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, terdapat pada pasal 28I ayat 1. Pengertian negara. Negara merupakan suatu bentuk organisasi kekuasaan yang dibentuk guna melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, negara juga mengatur kehidupan masyarakat dengan jelas secara konstitusional untuk mewujudkan ketertiban dan kepentingan bersama. Jadi, negara bisa dikatakan sebuah wilayah atau daerah yang berada di permukaan bumi yang memiliki kekuasaan baik dalam bentuk politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kekuatan militer yang pelaksanaan kekuasaan tersebut dilakukan oleh pemerintah. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Berikut merupakan tujuan negara Indonesia: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Warga negara. A. Pengertian warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Hal ini dipertegas lagi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, di mana untuk menjadi warga negara maka harus disahkan dalam undang-undang. B. Kewajiban warga negara. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan. 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2. 5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Unsur-unsur yang bisa mendasari kewarganegaraan. 1. Ius sanguinis. Ius sanguinis adalah unsur kewarganegaraan yang berdasarkan pada darah atau keturunan. 2. Ius soli. Ius soli secara harfiah berarti hak untuk wilayah. Dalam konteks kewarganegaraan, hal ini berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat atau wilayah orang tersebut dilahirkan. 3. Naturalisasi. Naturalisasi atau yang disebut unsur kewarganegaraan adalah cara untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan. Konstitusi. Pengertian konstitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Bersamaan dengan teori negara hukum, konstitusi berdasarkan kilas sejarah telah ada sejak zaman Yunani kuno. Hal ini berdasarkan teori negara hukum yang dikembangkan saat itu oleh Plato dan Aristoteles, guru dan murid yang dijuluki sebagai The Philosopher. Pidato misalnya dalam Republik berpendapat bahwa kemungkinan mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berinti kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang philosopher, the philosopher king. Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Apabila ditinjau dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Republik Indonesia, Miriam Budiarjo berbagi dalam 3 tahap, yaitu 1. Periode masa 1945 sampai 1959 sebagai Republik Indonesia ke-1 atau demokrasi parlementer yang didasari 3 undang UUD berturut-turut, yaitu 1945, 1949 dan 1950. Periode masa 1959 sampai 1965 sebagai Republik Indonesia kedua atau demokrasi terpimpin yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, periode masa 1965 sekarang sebagai Republik Indonesia ketiga atau demokrasi Pancasila yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran ini disampaikan pada tahun 1970-an, jauh hari sebelum jatuhnya rezim Soeharto, sehingga kita tinjau saat ini dapat ditambahkan masa Republik ketiga, periode di antara tahun 1965 sampai 1998, kemudian tahun 1998 sampai saat ini telah ditambahkan masa Republik keempat dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasca